Shalom, renungan hari ini dengan tema mengisi hari hidup. Efesus 5:16 firman Tuhan berkata, "Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, salah satu yang membuat seseorang tidak merasa dan tidak mengaku bahwa dirinya meremehkan perjalanan waktu ini adalah mereka merasa tidak berniat untuk mengkhianati Tuhan. Ia berpikir bahwa nanti selalu ada waktu untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan selalu ada waktu untuk nanti menemukan Tuhan. Padahal seharusnya ia berpikir bahwa nanti tidak akan ada waktu lagi untuk mencari dan menemukan Tuhan dalam hidup mereka yang singkat ini. Dengan pikiran itu mereka merasa aman dan damai. Padahal itu semua perasaan aman dan damai yang semu, palsu. Mereka seperti domba keluh dibawa ke pembantaian tanpa mereka sadari. Nah, banyak orang Kristen berkadang seperti ini. Kalau seseorang sudah tidak bersungguh-sungguh mulai hari ini atau sedini mungkin, maka ini benar, orang-orang itu kemungkinan besar tidak akan pernah dapat bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini berarti mereka masuk perangkap abadi yang membinasakan jiwa mereka. Kuasa gelap akan menggiring seseorang berpikir bahwa nanti selalu ada waktu untuk mencari dan menemukan Tuhan, sehingga hidup hari ini diisi dengan segala kegiatan-kegiatan tanpa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka yang punya hobi mancing akan terus berpikir kapan bisa mancing ke tempat-tempat yang lebih menantang. Mereka yang punya hobi kumpul, gosip, tiap hari telinganya akan rindu dipuaskan untuk mendengar gosip-gosip apa dan lain sebagainya. Mereka yang hobi mendekor rumah, mendekor dapur, mendekor taman, mendekor kamar, maka mereka akan tiap hari mencari tema-tema atau model-model yang mereka suka, ke supermarket, ke tempat-tempat untuk mencari model-model, tema-tema, wallpaper. Dan itu yang mereka lakukan setiap hari. Belum lagi kalau mereka arisan, ke mall, jalan-jalan, nonton bareng, dan apa saja. Dan mereka menghabiskan hari-hari hidup mereka dengan mengisi hal-hal seperti itu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Mereka mewarnai hidupnya dengan segala warna kehidupan yang membuat Tuhan tidak memiliki tempat di dalam hidup, dalam hatinya. Seseorang merasa telah memberi tempat bagi Tuhan. Mereka tidak merasa berencana melakukan kejahatan, apalagi mengkhianati Tuhan. Padahal kebenaran adalah bila mereka tidak mengisi jiwanya dengan Tuhan dan kebenarannya, baik pengalaman-pengalaman pribadi, doa, sekolah kehidupan, perjalanan iman, berarti orang tersebut memang tidak memberi tempat di hatinya untuk Tuhan. Momentum yang berharga yang Tuhan sediakan bagi orang yang dikasihinya akan berlalu dengan sia-sia. Momentum itu bisa berupa pengajaran firman yang dapat menjadi kunci pembuka pengertian dalam pengalaman hidup untuk menemukan Tuhan. Karena kuncinya tidak dimiliki, maka pengalaman hidup yang ada di dalamnya yang memuat pembentukan Tuhan untuk menyempurnakan hidupnya tidak akan bekerja maupun berdampak sama sekali bagi orang tersebut. Momentum ini adalah anugerah yang harus diterima secara berkesinambungan, seperti tali yang harus bersambung terus dan dijaga agar tidak putus. Bapak Ibu sekalian, sayangnya banyak alasan yang dibuat untuk membenarkan tindakan tidak setia ini kepada Tuhan. Mereka menganggap masih banyak hal yang dianggap lebih menarik, lebih penting daripada mencari Tuhan
dan mengisi hari-hari hidupnya bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Mereka merasa banyak hal penting yang lain, kerja, sibuk, job, order, mencari uang. Mereka menjadi sangat miskin karena mereka tunduk dengan roh-roh dunia. Dan ini sangat ironis Bapak Ibu sekalian. Sikap-sikap ini sebenarnya mereka sudah melecehkan Tuhan dan kerajaannya. Dan doa saya melalui penjelasan ini, orang-orang percaya yang mendengarkan kiranya rendah hati dan mau bertobat dan berubah. Sebab jika tidak, maka orang tersebut, mereka akan binasa. Dan ini mengerikan sekali saudara-saudara. Nah, banyak orang Kristen tidak menyadari perjalanan waktu, sehingga tidak mengisi hidup ini guna mencari dan menemukan Tuhan secara benar. Hal ini juga terjadi atas orang-orang yang merasa bahwa dirinya sudah bijaksana, sudah cukup umur, sudah punya pengalaman rohani di masa lampau, dan prestasi karir kehidupannya normal, bahkan berprestasi menurut ukuran dunia. Apalagi kalau mereka punya uang yang banyak, harta yang banyak. Maka mereka akan semakin menjadi buta terhadap kebenaran yang murni. Padahal dalam Tuhan, sebetulnya iman mereka itu kering, kosong. Inilah kebodohan Bapak Ibu sekalian. Tuhan mau kita menjadi bijaksana. Menjadi bijaksana di hadapan Tuhan dengan hikmat-Nya. Bukan menjadi bijaksana bagi orang-orang dunia. Karena Tuhan akan mengangkat orang-orang bodoh bagi dunia dijadikan terpandang. Tapi orang-orang pintar bijaksana menurut dunia akan menjadi terbelakang. Karena Tuhan akan memberikan hikmat surgawi kepada orang yang sungguh-sungguh mengisi hidupnya mencari Tuhan. Sebab apa Bapak Ibu sekalian? Apa yang dipikirkan manusia bukan yang dipikirkan oleh Tuhan. Ibaratnya saudara-saudara, mutiara tidak untuk babi. Orang-orang tersebut hari ini yang mendengarkan kebenaran ini, hendaklah sungguh-sungguh mau melepaskan segala sesuatu, kesibukannya, alasannya, untuk mereka sungguh-sungguh mengikut Tuhan secara benar. Sebab kalau mereka tidak merendahkan diri, maka mereka akan binasa dalam keangkuhan yang seringkali sangat terselubung, baik nilai diri yang mereka miliki akan menjebak mereka menjadi orang-orang yang tidak bertumbuh dalam Tuhan dan kedewasaan iman yang Tuhan kehendaki. Mereka tidak bertumbuh dalam karakter Tuhan yang seharusnya semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, semakin melekat dan semakin muncul dan semakin bersinar dalam kehidupan mereka. Tapi karena mereka hanya berkawasan orang beragama, maka tidak ada sesuatu yang bernilai kekal yang terpancar dalam hidup mereka, bahkan gairah hidup mereka. Sebab gairah mereka hanya untuk mengejar hal-hal yang fana, hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang sementara, hal-hal duniawi. Waktu hidup ini hanya sementara. Pergunakanlah untuk mengisi hari hidup Anda dengan benar. Mereka yang tidak mau berubah, mereka akan menyesal suatu hari nanti. Dan mereka ini Bapak Ibu sekalian, bisa juga bukan terjadi di luar gereja, tapi mereka-mereka ini bisa justru di dalam gereja, terhilang dalam gereja, gereja duniawi. Dan yang sampaikan kebenaran ini bukan hanya sekedar jemaat, tapi juga termasuk rohaniawan, aktivis gereja, pengerja gereja, pelayan Tuhan, majelis, yang mana mereka sudah merasa memiliki standar kerohanian yang baik, apalagi punya kedudukan, jabatan, terpandang secara rohani, secara gereja. Itu melekat dalam diri mereka yang ternyata tidak sedikit bisa membutakan mata mereka terhadap kebenaran ini. Ironisnya hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, saya melihat dan menemukan banyak jemaat yang lebih sungguh-sungguh haus akan Tuhan, mau mencari kebenaran yang murni, bergiat menginvestasikan waktu dan uang mereka untuk Tuhan dan kerajaannya. Sementara
hari ini banyak justru pelayan Tuhan yang ketika awal-awalnya mereka sungguh-sungguh, tapi ketika sudah diberikan fasilitas hidup, kenyamanan hidup, mereka tidak lagi bersandar kebahagiaan mereka kepada Tuhan dan kerajaannya. Tapi tanpa sadar, sekalipun ini adalah sebuah selubung, mereka pandai menikmati cara hidup dunia mereka dengan dibungkus hal-hal rohani, tapi sebetulnya hati mereka terpaut kepada dunia. Hanya mereka pandai saja acting dan membuat hidup ini menjadi panggung sandiwara. Padahal kekristenan mereka sudah mati. Hari hidup mereka hanya lakukan dengan rutinitas tanpa gairah lagi untuk mengisi hari hidup mereka dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang merasa sudah puas diri dengan hidup imannya, ini akan melihat standar keberagamannya sudah cukup. Ia sudah merasa cukup menjadi orang Kristen yang tidak tercela. Ibarat orang naik kendaraan, ia merasa kecepatan kendaraannya sudah standar. Ia nggak perlu mempercepat atau memperlambat sesuai apa yang Roh Kudus tuntun kepada dia. Memang setiap kita terpanggil dengan kecepatan berbeda-beda, panggilan berbeda-beda, talenta berbeda-beda. Tetapi hendaklah setiap orang percaya mau dituntun oleh Roh Kudus. Ibarat mereka yang sudah dalam keadaan zona nyaman, mereka menyetir kendaraan hidup mereka dengan standar hidup mereka sendiri, bukan standar Tuhan dan kerajaannya lagi. Mereka lupa bahwa perjalanan hidup ini setiap saat dapat berhenti. Di pihak lain mungkin mereka tidak menyadari bahwa mereka hidup ini punya sasaran, bahwa kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saya ajak saudara lewat renungan ini, mari kita adalah orang yang punya tujuan. Paulus pernah menulis bahwa aku berlari bukan tanpa tujuan, aku juga bukan petinju yang sembarangan memukul. Saya berdoa hari ini lewat renungan ini, semua kita kembali merefleksikan hidup kita, cek hati kita, cek jadwal hari-hari hidup kita. Bagaimana kita mengisi hari hidup kita, supaya ketika sang waktu ini selesai, engkau memastikan kita diterima di kemah keabadian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.